Menteri Kebudayaan Fadly Zon menilai bahwa almarhum Soeharto memenuhi seluruh persyaratan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional yang bakal diumumkan pada Hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2025. Hal itu dikatakannya saat melaporkan 40 nama calon pahlawan nasional yang baru diusulkan, serta 9 nama tambahan yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Memang selama ini dalam sejarahnya kita tidak pernah ada ketentuan mengenai jumlah. Tetapi memang selama ini dari usulan itu tidak selalu sama dengan yang kemudian diputuskan menjadi pahlawan nasional. Jadi ada yang misalnya usulannya pernah 10 yang dijadikan pahlawan nasional dalam keputusan menjadi 5 misalnya, contoh ya seperti itu. Jadi tidak selalu yang diusulkan termasuk melalui proses ini sesuai dengan jumlah pengusulannya. Jadi ini sangat tergantung juga karena memang ini kan masih akan ada lagi juga tahun depannya lagi dan seterusnya. Penegasan aja Pak, ini kan soal Pak Harto ini mendapatkan cukup kontroversi ya di publik. Berarti kalau dari GTK sendiri melihat Pak Harto memenuhi syarat ya Pak untuk yang mengatakan memenuhi syarat itu bukan hanya dari GTK, dari kabupaten kota, dari provinsi, dari TP2GP. Yang di dalamnya juga di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya. Kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah, dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat, nggak ada masalah. Dan itu datangnya dari masyarakat juga. Pak, artinya kan ada perbedaan perspektif sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh kritikan juga Pak, bahwa syarat itu yang menjadi pembahasan yang cukup penting. Kalau dari Pak Harto sendiri sebenarnya syarat apa yang paling memenuhi itu untuk diajukan sebagai pahlawan nasional? Karena kalau dalam pengusulan saya kira banyak ya. Beliau memimpin serangan umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar, serangan umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia. Masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi. Jadi di perundingan di New York ketika itu Indonesia sudah tidak ada, pemimpinnya sudah ditangkap, wilayah sudah dikuasai, rakyatnya sudah tunduk. Tiba-tiba ada serangan ini, salah satunya adalah serangan besar, serangan umum 1 Maret 1949. Itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu. Nah, itu kan menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran serangan umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Belum lagi operasi pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada rinciannya, nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan. Tapi tokoh seperti Romo Magnis Suseno mengatakan bahwa salah satu yang menjadi kritik keras adalah bagaimana Pak Harto dianggap sebagai salah satu pelaku genosida terbesar di atas 20, ini yang menjadi tidak pantas gitu. Nggak pernah ada buktinya kan? Nggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Nggak ada. Saya kira nggak ada itu. Pak, nyambung dikit Pak, mungkin kan yang dimaksud Romo Magnis itu soal pasca 30 September ya Pak. Itu apa jadi salah satu pertimbangan bahwasanya Pak Harto layak mendapatkan gelar itu Pak? Ya, apa faktanya apa? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data. Ada kan? Enggak ada kan?